أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak-bapak, saha ibu-ibu, sedaya jamaah ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Tidak lupa para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita. Tidak bosan-bosannya kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan memberikan kenikmatan kepada kita semua. Khususnya adalah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepatnya adalah malam Jumat tanggal pinten nih? Safar, bulan Safar nih. Bulan Safar tanggale lali. Sing jelas bulan Safar. Atase pun lebet bulan Safar nggih. Tanggal pinten? Setunggal napa kali? Nggih. Bertepatan tahun pinten? Napa meleh tahun ini? Bulan Safar tanggal 2 nggih. Tahun 1443 Hijriah. Bertepatan bulan Oktober tanggal bulan Oktober tanggal pinten? Tanggal 7 tahun pinten? 2021 Masehi. Kita sedaya dipun paringi kesehatan dening Allah, dipun paringi umur, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi isik pandemi akan tetapi kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan sisa-sisa umur. Mudah-mudahan sisa umur kita, kesehatan kita yang masih ada bisa kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Dan semoga di sisa-sisa umur kita ini kita diberikan keistiqomahan di dalam berpegang dengan agama Allah sampai hembusan nafas terakhir kita. Dan semoga kita diwafatkan, dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan tema pembahasan kita bersama kitab Fikih Muyassar. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan kitab Thaharah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Thaharah. Tibalah saatnya pada kesempatan malam ini kita masuk Kitabus Shalah. Kita masuk pembahasan tentang salat.
Berkata musannif rahimahullah, hafizahullahu taala, hafizahumullahu taala. Penulis kitab niki adalah merupakan tim, ya, merupakan tim para ulama-ulama besar dalam bidangnya, yaitu dalam bidang fikih, yaitu ada 4 doktor, profesor doktor yang menyusun kitab ini. Jadi nggak main-main, yang menyusun kitab ini adalah tim para profesor dalam bidang fikih. Yang pertama adalah Syekh Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, kemudian Syekh Abdul Karim Ibn Sunaitan Al-Amri, kemudian Syekh Abdullah Ibn Fahad Al-Sharif, Syekh Faihan Ibn Shali Al-Matiri. Ini 4 orang profesor atau guru besar dalam bidang fikih. Dikatakan di sini wa yashtamilu ala 15 baban. Pembahasan kitab salat di sini ada 15 bab. Jadi dalam kitab shalah di sini akan dibahas 15 bab. Bab yang pertama, al-babul awwal fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubis salawatil khamsi. Bab yang pertama akan membahas tentang seputar definisi salat. Salat itu apa? Karena ini penting tentang masalah definisi, karena ada sebagian orang yang mendefinisikan salat dengan definisi yang keliru, sehingga akhirnya membuahkan pengamalan salat dengan cara yang keliru. Makanya kita penting mengetahui tentang definisi. Jadi bab yang pertama akan membahas tentang definisi salat, kemudian tentang keutamaan salat, kemudian tentang hukum wajibnya salat 5 waktu. Ini bab yang pertama. Mari kita memasuki bab ini poin demi poin. Poin yang pertama adalah ta'rifus salah, definisi salat. Salat ki apa? Wong Jawa salat. Ilat Jawa niku ora angel nek kon mengucapkan huruf hijaiyah. Salat, salat. Coba sing wis belajar tajwid, belajar makharijul huruf, wis jawane ya kacek lah. Jawa ke Arab-Araban. Jadi wis ora salat meneh, salat, salatun. Salat secara bahasa adalah ad-du'a. Salat secara bahasa artinya berdoa. Ini menurut definisi bahasa. Adapun salat yang dimaksud di dalam pembahasan kitabus shalah, sebagaimana salat yang kita kerjakan setiap hari, itu definisinya adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslim. Definisi salat menurut syariat Islam adalah aktivitas ibadah yang berupa bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan tertentu yang dibuka atau diawali dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Salam kanan, assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Itu pengertian salat. Sehingga kalau kita melihat dari definisi salat di sini, ya, adalah yang dimaksudkan adalah definisi salat menurut syariat, yaitu apa yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi tentang salat yang dibahas oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, seperti di sana ada salat 5 waktu, ada salat rawatib, ada salat sunnah rawatib, ada salat sunnah yang lain. Maka itu yang dimaksud adalah salat syar'an menurut syariat. Jangan sampai nanti kita membatasi pengertian salat itu adalah salat secara bahasa, yaitu berdoa, sehingga ketika terdengar kumandang adzan dari masjid, ya,
yang mana kumandang adzan dari masjid itu adalah memberitahukan masuknya waktu sholat dalam pengertian syariat, bukan dalam pengertian bahasa. Karena kalau ada sebagian orang membatasi sholat yang dimaksud adalah sholat secara bahasa, nanti dengar adzan dari masjid, ya, diingatkan sama keluarganya, Pak, Bu, kok belum sholat? Sudah dari tadi sejak adzan. Loh, kok ora roh le wudu, ora roh le takbiratul ihram, rukuk, sujud. Loh, sholat secara bahasa ki doa. Aku langsung doa tadi. Setelah adzan aku sudah berdoa, berarti aku sudah sholat. Ini namanya keliru di dalam memahami definisi sholat. Karena sholat itu memiliki dua definisi. Definisi yang pertama adalah sholat menurut bahasa. Secara bahasa kalau disebut sholat, makanya orang Arab kalau mengatakan Muhammad yusolli li Sufyan, maksudnya Muhammad mendoakan Sufyan. Salat bermakna doa, itu secara bahasa. Akan tetapi yang dimaksudkan salat dalam pembahasan kitab fikih dan salat yang banyak disebutkan oleh para ulama yang Rasulullah SAW dipanggil langsung oleh Allah menerima perintah salat dalam kisah Mi'raj niku, itu yang dimaksud adalah salat menurut definisi syariat. Salat menurut definisi syariat yaitu aktivitas ibadah yang meliputi bacaan-bacaan, kemudian gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan membaca takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, sebagaimana yang kita sudah ketahui dan kerjakan setiap hari. Niku. Kemudian berikutnya adalah tentang keutamaan salat. Kalau tadi tentang definisi salat menurut syariat adalah seperti itu dan insya Allah sudah tahu kita. Yang kedua adalah tentang keutamaannya. Apakah keutamaan salat di dalam Islam itu? Para ulama menjelaskan tidak ada satu aktivitas ibadah pun yang disyariatkan di dalam Islam melainkan pasti di dalamnya memiliki keutamaan-keutamaan, fadilah, keutamaan-keutamaan tertentu. Nah, demikianlah salat. Salat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah yang disebutkan di sini oleh penyusun kitab, min akadi arkanil islami ba'da syahadatain. Salat itu adalah merupakan rukun Islam yang paling besar sesudah dua kalimat syahadat. Salat adalah merupakan rukun Islam yang paling ditegaskan, yang paling diwajibkan sesudah membaca dua kalimat syahadat. Bal hiya umudul Islam, amudul Islam, bahkan salat adalah merupakan tiang agama. Salat adalah merupakan tiang agama, seperti dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menggambarkan salat itu seperti sebuah bangunan. Dan salat adalah merupakan tiangnya. Kemudian keutamaan berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan salat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah memanggil langsung Nabi Muhammad datang menghadap ke langit, berjumpa Allah, menghadap kepada Allah. Dan Nabi Muhammad mendengarkan langsung dengan kedua telinganya dari perintah Allah ketika Allah memerintahkan kewajiban salat. Ya. Dan ini adalah satu-satunya amal ibadah di dalam Islam yang perintahnya Rasulullah terima langsung dari Allah tanpa perantara. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji dan seterusnya, itu Rasulullah menerima perintahnya tidak langsung dipanggil, tidak langsung mendengar langsung dari Allah dengan kedua telinga beliau yang mulia, akan tetapi melalui perantara Jibril yang membawa wahyu. Akan tetapi untuk sholat ini adalah spesial. Rasulullah dipanggil, dijemput oleh Jibril dengan membawa seekor kendaraan tunggangan yang disebut dengan buraq. Ya, dalam kisah perjalanan Isra Mi'raj, yang sampai-sampai kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam sebuah surat yang suratnya disebut suratul Isra, surat Al-Isra.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Niku. Terus salat 5 waktu khususipun adalah satu aktivitas ibadah yang paling spesial di dalam Islam. Ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan di antara keistimewaan salat yang lain adalah salat itu adalah merupakan silatun qawiyatun baina al-abdi wa baina rabbih. Salat itu adalah aktivitas yang menghubungkan secara khusus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, kana idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi satu persoalan yang berat, itu beliau segera mengerjakan salat. Terus Kanjeng Nabi Muhammad itu nek menghadapi urusan yang sulit niku ora terus wadul karo tanggane. Gitu. Ora terus napa marani koncone curhat kepada temannya, bukan. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah faza ilas salah, bersegera mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah sebuah komunikasi spesial antara hamba kepada Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tawakalnya kepada Allah itu begitu kuatnya. Dibuktikan dengan ketika menghadapi sebuah urusan yang sulit dan berat, itu nggak curhat kemana-mana, tapi curhatnya langsung kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Nah, mungkin enten pertanyaan, Mas, nek ngono ya ora oleh terus curhat karo wong ya. Dene aku duwe urusan rasa curhat karo sapa-sapa, langsung curhat kepada Allah. Pareng mboten curhat kalih padha-padha menungso. Nggih pareng, cuman jangan sampai itu yang selalu didahulukan. Curhat kita itu yang pertama kali adalah langsung kepada Allah dulu, yang pertama dan yang utama. Nanti curhat kepada sesama manusia adalah sifatnya adalah meminta pendapat, meminta nasihat, atau meminta dibantu dicarikan solusi. Ya, akan tetapi ketergantungan hati kita ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini adalah natawakkal 'ala Allah, dan itu adalah merupakan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang. Kesempurnaan iman seseorang. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan di antara sifat orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Salah satu bentuk ketawakalan kita kepada Allah adalah dengan segera menghadap kepada Allah untuk mengerjakan sholat tatkala kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah sholat, khususnya sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lain itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya. Thus salat zuhur menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara subuh sampai zuhur. Bersubuh nglakoni dosa sampai zuhur niku. Terus kita salat zuhur, maka salat zuhur menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan sebelumnya. Salat asar menghapuskan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan setelah zuhur sampai asar. Akan tetapi dengan syarat majtunibatil kabairu, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Artinya pada saat itu kita tidak sedang punya dosa besar, karena dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan sholat ataupun ibadah yang lain. Kata para ulama, dosa besar itu hanya dihapuskan dengan taubatan
nasuha, dengan taubat nasuha. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana menurut pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, yang kalian dalam sehari bisa mandi dari sungai itu langsung 5 kali dalam sehari. Sehari mandi 5 kali. Sungainya mengalir di depan pintu. Rasa dadak nimbo, garek nyiduk. Apakah ketika kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira masih ada kotoran dalam tubuhmu? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan ada kotoran sedikit pun ya Rasulullah dalam tubuh kami kalau mandinya sampai 5 kali. Apa kata Nabi? Itu adalah sebuah kata kiasan. Apa kata Nabi? Fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah permisalan salat 5 waktu. Itu akan menghapuskan, Allah akan menghapuskan dengan salat 5 waktu yang kalian kerjakan dosa-dosa kalian. Allah akan menghapuskan dengan sholat 5 waktu kalian dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Ibaratnya seperti kotoran dalam tubuh yang kita basuh dengan cara mandi sehari 5 kali. Wengi awake reget tangi turu adus. Kok pas waktune zuhur reget bar macul adus resik malih to. Mangke bar zuhur macul malih tekan asar reget terus asar adus malih resik malih to. Bar asar tekan maghrib nyambut damel mareh keringetan reget terus maghrib adus mandi lagi maka bersih lagi. Begitu seterusnya sampai isya. Jadi dalam sehari semalam itu mandi sampai 5 kali maka badannya bersih. Maka demikianlah gambaran atau permisalan atau ilustrasi yang digambarkan Rasulullah SAW, yaitu sholat 5 waktu akan menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Niku. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping sholat 5 waktu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang sudah balik dan berakal. Dari sisi yang lain, sholat 5 waktu memiliki keutamaan, yaitu diantaranya menghapuskan dosa-dosa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang di sini tidak disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kewajiban salat. Kewajiban salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Kata penulis atau penyusun buku ini, fi kitab ini, wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i al ma'lumu minad dini bid darurah. Wajibnya salat 5 waktu itu sudah diketahui berdasarkan dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi, berdasarkan kesepakatan para ulama, dan menjadi sebuah perkara yang sudah secara pasti diketahui bersama. Maksudnya pun apa? Umat Islam kabeh wis ngerti kabeh nek salat 5 waktu niku hukume wajib. Tidak ada perdebatan di kalangan ulama fikih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hukum wajibnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu wajib. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Kecuali beberapa sholat yang nanti diperdebatkan, seperti contohnya sholat tahiyatul masjid, seperti contohnya sholat witir. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama fikih, apakah itu hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah, atau hukumnya sunnah muakkadah. Niku diperdebatkan oleh para ulama fikih karena memang ada hadis-hadis yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis tersebut. Adapun sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, niku sampun menjadi sebuah konsensus, kesepakatan di kalangan para ulama, tidak ada perdebatan. Dan para ulama sepakat barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka dia kufur. Gitu. Barang siapa mengingkari sholat
kewajiban salat 5 waktu, maka dia kufur. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, perbedaan yang membedakan antara kita dan mereka orang-orang non-muslim itu adalah salat. Maksudnya adalah salat 5 waktu. Maka barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka sungguh dia telah kufur. Hadis riwayat Imam Muslim. Niku Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi mengatakan ketika ditanya tentang salat fardu, maka Nabi mengatakan hiya khamsun. Salat fardu itu 5 waktu. Wahiyya khamsuna, yang mana salat 5 waktu bagi umat Islam itu adalah seperti 50 waktu. Apa artinya? Artinya khamsun fil adad bi'tibaril fi'li wa hiya khamsuna fil ajri was thawab. Maksudnya adalah salat 5 waktu bagi umat Muhammad itu yang wajib dikerjakan sehari semalam itu 5 waktu, akan tetapi 5 waktu itu nilai pahalanya adalah seperti 50 waktu. Sebagaimana asal muasal dari kewajiban salat untuk umat Islam, umat Muhammad adalah 50 kali dalam sehari semalam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diberi saran oleh para nabi yang ada di bawah, yang beliau lewati di langit 7, 6 dan seterusnya. Nabi Muhammad diberi nasihat bahwa umatmu tidak akan sanggup melakukan salat 50 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad naik turun berkali-kali minta keringanan kepada Allah, dan pada akhirnya pun ditetapkan oleh Allah bahwa salat yang wajib dikerjakan oleh umat Muhammad SAW dalam sehari semalam adalah salat 5 waktu. Akan tetapi apa kata Nabi? Wahiyya khamsuna. Akan tetapi salat 5 waktu itu nilai pahalanya adalah seperti salat 50 waktu. Terus kalau panjenengan sedaya kita semuanya salat 5 kali dalam sehari semalam itu mendapatkan pahala seperti 50 kali. Inilah salah satu di antara keistimewaan umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah tidak ada salat yang selain 5 waktu yang wajib? Apakah hanya 5 waktu saja yang wajib? Bagaimana dengan salat-salat yang lain? Apakah semuanya sunnah? Maka ada salat yang disepakati sebagai salat wajib, dan ada salat yang diperselisihkan hukum wajib dan tidaknya. Salat yang disepakati hukum wajibnya adalah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu disepakati wajibnya, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih atau seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, baik ulama fikih, ulama akidah, ulama ahli hadis, semuanya kompak sepakat bahwa salat 5 waktu hukumnya fardu ain. Tidak ada perdebatan. Akan tetapi para ulama fikih berbeda pendapat tentang salat yang selain salat 5 waktu. Ya. Contohnya adalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu wajib apa tidak? Khilaf tersebut muncul dari sebuah hadis tatkala Rasulullah sedang khutbah di mimbar pada hari Jumat, datang seorang sahabat Nabi kemudian langsung duduk mendengarkan khutbah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, hal sallait, apakah kamu sudah salat? Maksudnya salat tahiyatul masjid. Sahabat itu menjawab, la, belum. Maka apa kata Nabi? Kum fasalli rak'atain. Berdirilah kamu dan kerjakan salat. Maksudnya apa? Salat tahiyatul masjid. Ulama ahli zahir atau yang disebut ulama tekstual, yang imamnya adalah Imam Abu Dawud Az-Zahiri, diikuti oleh muridnya Imam Ibn Hazm dan yang lain-lain, hadis itu memahami bahwa hadis itu menunjukkan wajibnya salat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW sampai menghentikan khutbah, sementara khutbah itu wajib, tapi Nabi hentikan demi untuk apa? Mengingatkan sahabat yang masuk duduk belum mengerjakan sholat tahiyatul masjid.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, salat witir. Dalam riwayat Aisyah, dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sepanjang hayatnya tidak pernah meninggalkan salat witir. Pada suatu kesempatan ketika Rasulullah terlewatkan dari salat witir di waktu malam, maka Nabi mengqadha salat witirnya di waktu pagi dengan digenapkan 12 rakaat. Ya. Maka ulama ahli zahir, Imam Abu Dawud Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa itu menunjukkan salat witir itu wajib. Ya, ini pendapat mereka, ijtihad mereka. Akan tetapi pendapat itu dibantah oleh jumhur ulama, mayoritas ulama membantah bahwa hadis-hadis tadi tidak menunjukkan wajibnya, tapi menunjukkan sangat ditekankannya salat tersebut, sangat dianjurkan. Salat tahiyatul masjid adalah salat sunnah muakkadah bagi orang yang masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Salat witir adalah salat yang sangat ditekankan menjadi sunnah muakkadah pada setiap malam. Dan di sana ada riwayat yang lain, Rasulullah SAW mencela para laki-laki yang tidak pernah bangun salat malam. Rasulullah mencela sampai mengatakan seburuk-buruknya laki-laki adalah yang tidak bisa bangun malam untuk salat malam. Kita termasuk yang mana? Nggak tahu. Hadis-hadis tersebut dijadikan dalil oleh ulama ahli zahir bahwa asal itu menunjukkan wajib, tapi jumhur ulama mengatakan itu tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sangat ditekankan, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Mereka mengatakan, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan demikian punya landasan. Landasannya apa? Yaitu hadis-hadis yang begitu banyak tentang salat 5 waktu. Kewajiban salat yang diwajibkan itu salat 5 waktu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika ada seorang Arabi, seorang sahabat dari kalangan Badui bertanya kepada Nabi tentang syariat Islam, tentang salat wajib. Maka Nabi mengatakan khamsu salawatin fil yaumi wa lailah. Salat yang wajib atas kalian adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu si penanya tadi melanjutkan pertanyaan, hal alayya ghairuhun, apakah masih ada salat yang lain yang wajib bagi saya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, la, tidak ada. Cuman itu yang wajib bagi kamu, illa anta tawwa, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan salat sunnah. Begitu jelas dan tegas jawaban Nabi ketika ditanya, masih ada yang lain enggak salat yang wajib bagi saya? Nabi mengatakan enggak ada. Kalimatnya la, nafi, bukan nahi. Kalau nahi mungkin khusus untuk orang itu, tapi ini nafi. Penafian itu lebih luas maknanya daripada nahi. Kalau nahi jangan gitu, mungkin maksudnya khusus untuk orang Badui tadi, tidak boleh menganggap ada yang wajib yang lain, tapi untuk yang lain mungkin wajib gitu ya. Tidak demikian, ini menggunakan kalimat nafi, tidak ada yang wajib selain itu, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan salat sunnah. Berarti yang selain 5 waktu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang paling kuat yang saya tahu adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama. Sehingga salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Sebaiknya kalau kita masuk ke masjid, sebelum duduk kita salat tahiyatul masjid. Ketika waktu malam sebaiknya kita berusaha menyempatkan diri untuk mengerjakan salat witir. Dalam satu riwayat Rasulullah memberikan rukhsah bagi orang yang sulit untuk bangun malam mengerjakan salat witir, maka dikasih rukhsah untuk mengerjakan salat witir setelah salat isya. Dan Rasulullah pun menyebutkan minimalnya salat witir itu adalah rak'ah wahidah, 1 rakaat. Ya kalau mungkin mau 11 rakaat karena kecapean mungkin kerja dari pagi sampai sore, jangankan salat witir wong isya wis merem-merem misalnya pun ya enggak apa-apa, habis salat isya kita witir minimal 1 rakaat. Isyae salat isya wis rada ngantuk, bar isya pengajian tambah ngantuk kan. Alhamdulillah
turun ketenangan, turun sakinah. Nggih. Jadi itu kurang lebih pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya mayoritas para ulama, jumhur ulama, juga pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, bahwa sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Selainnya adalah sunnah. Ya. Kemudian berikutnya, poin berikutnya adalah watajibus sholatu 'alal muslimil balighil aqil. Siapakah yang terkenai beban hukum wajibnya sholat 5 waktu, atau kriteria orang yang sudah terkenai beban wajibnya sholat 5 waktu? Maka dijawab, yaitu muslim, seorang muslim sudah balik dan berakal. Seseorang kalau memenuhi 3 kriteria ini, maka dia wajib sholat 5 waktu setiap hari. 1, muslim, beragama Islam. 2, balik. 3, berakal. Beragama Islam berarti bukan beragama selain Islam. Bagaimana orang yang beragama selain Islam, apakah wajib sholat? Jawabannya tidak wajib, karena untuk orang tersebut kewajibannya masuk Islam dulu. Orang yang belum masuk ke Islam belum diwajibkan sholat, tapi diwajibkan masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam baru kena hukum kewajiban sholat. Mungkin ada sebagian orang yang menghindar supaya terhindar dari hukum wajibnya sholat, kesel sedina ping 5, akhirnya apa? Murtad misalnya. Nah, apa mas kok murtad mas? Ben ora kena kewajiban sholat. Itu namanya konyol gitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agama Islam dan meninggal dalam kondisi kufur, maka hapus, hancur, lebur segala amal kebaikan yang pernah dia perbuat, dan dia akan kekal di dalam neraka. Nggih. Makanya jangan konyol. Nggih. Pertama adalah beragama Islam. Orang yang belum masuk Islam terkena kewajiban masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, ya wis, terima saja nanti balasannya di akhirat. Kemudian yang kedua, balik. Balik untuk kaum anak laki-laki dengan batasan, dengan kriteria balik untuk laki-laki adalah mimpi basah. Kalau anak perempuan keluar darah haid. Anak laki-laki mimpi basah. Mimpi basah maksudnya bukan ngompol nggih. Mimpi basah yaitulah tahu, nggak usah dijelaskan. Terus untuk anak perempuan adalah keluar darah haid. Anak perempuan keluar darah haid rata-rata usia 9 tahun sampai 15 tahun. Kemudian kriteria yang ketiga adalah akil, berakal. Bukan orang yang gila. Orang yang gila tidak wajib sholat. Sehingga tidak perlu kita repot-repot ngajak orang gila dijak ning masjid, yo sholat, nggak perlu. Biarkan dia keleleran karena dia gila. Nggak usah dioprak-oprak akan sholat, karena dia tidak terbebani kewajiban sholat. Ya. Nanti kena beban kewajiban sholat adalah ketika sudah sembuh dari gila. Niku 3 kriteria orang yang terkenai hukum wajibnya sholat: beragama Islam, balik, berakal. Dan sebagian ulama fikih mengistilahkan orang yang memiliki 3 kriteria ini, beragama Islam, balik, berakal, dengan istilah mukallaf. Orang yang sudah terbebani. Mukallaf artinya orang sudah terbebani hukum wajib dalam syariat. Allahu a'lam bishawab. Kemudian penulis mengatakan fala tajibu 'alal kafiri walas saghir walal majnun. Maka salat 5 waktu tidak wajib bagi orang non muslim, orang kafir. Tidak pula wajib bagi anak kecil, dan tidak pula diwajibkan bagi orang yang gila. Orang yang masih kafir, belum masuk Islam, belum kena wajib sholat. Anak kecil belum balik, tidak terkenai wajibnya sholat. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan muru auladakum bis salati wahum sab'u sinin wahum ibnu abni sab'i sinin.
Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Pertanyaannya, apakah anak usia 7 tahun itu sudah balik? Jawabannya belum. Anak 7 tahun laki-laki perempuan itu belum balik, SD kelas 1. Anak SD kelas 1 kan belum balik. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan muru auladakum bis shalah wa hum ibnu sab'in sinin? Perintahkan anakmu sholat ketika umurnya sudah 7 tahun. Dijawab oleh para ulama, memerintahkan sholat kepada anak umur 7 tahun itu ta'diban, tarbiyatan, laisa wujuban. Itu adalah sebagai bentuk pendidikan. Sebagian ulama mengatakan hadis tersebut bukan menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun itu wajib sholat, tapi ketika orang tua memiliki anak usianya sudah 7 tahun, maka si orang tua terkenai beban kewajiban wajib ngajari sholat anaknya tersebut. Itu pendapat yang paling kuat demikian. Jadi ketika anak kita sudah 7 tahun, maka kita sebagai orang tua terkenai hukum wajib mengajarkan sholat kepada anak kita yang umur 7 tahun. Berarti kalau ada orang tua anaknya umur 7 tahun dibiarkan tidak sholat, tidak diajari dan tidak diperintahkan sholat, maka kedua orang tuanya berdosa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang gila, kemudian anak kecil itu tidak terkenai beban kewajiban sholat adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena terangkat dari 3 orang. Maksudnya ada 3 golongan orang yang tidak terbebani kewajiban syariat di saat berada pada 3 kondisi. Yang pertama adalah orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur, di saat sedang tidur dia tidak terbebani kewajiban, sehingga para ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat karena tertidur, maka orang tersebut tidak berdosa. Walaupun setelah bangun tidur maka dia wajib membayar sholatnya, akan tetapi dia meninggalkan sholat pada waktunya karena tertidur, bukan disengaja tidur, maka itu menjadikan dia mendapatkan udzur dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Diangkat pena. Yang tadinya mungkin kalau dia bukan karena ketiduran meninggalkan sholat ditulis dosa besar oleh malaikat, Tapi apa? Karena dia meninggalkan sholatnya karena ketiduran, bukan sengaja tidur, maka pena diangkat, tidak ditulis sebagai sebuah dosa. Itu maksudnya. Hatta yastayqidha, sampai dia bangun tidur. Setelah bangun tidur, pada saat itu dia terkenai beban kewajiban sholat. Berarti tadi misalkan ketiduran nggak sholat zuhur, berarti ketika bangun tidur baru terkenai beban kewajiban sholat zuhur, walaupun waktunya mungkin sudah habis. Yang kedua, pena terangkat dari orang yang gila. Maksudnya orang yang gila, di saat dia sedang gila, dia tidak terbebani kewajiban-kewajiban dalam syariat. Hatta yafiqa, sampai sembuh dari kegilaannya. Wa anis saghiri hatta yablugha, dan pena diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Artinya ketika anak itu masih usia kecil, belum mencapai usia balik, maka beban kewajiban dalam syariat itu belum terkenai. Ini kurang lebih diantara hadis yang menjelaskan tentang batasan seseorang itu kapan terkenai hukum kewajiban sholat 5 waktu. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Sampun adzan nggih? Sampun. Nggih. Sampun apa dereng? Sampun. Kita dengarkan dulu kumandang adzan. Nanti insyaallah kita sambung sedikit setelah adzan salat isya. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang hukum wajibnya salat 5 waktu. Setelah kita mengetahui 3 kriteria orang yang terbebani syariat kewajiban salat 5 waktu, maka perlu kita ketahui bahwasanya ada perdebatan di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Apakah orang yang meninggalkan salat 5 waktu itu murtad ataukah tidak? Keluar dari agama Islam ataukah tidak? Para ulama mengacu kepada sebuah hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, yang mereka berselisih dalam memahami hadis ini. Tatkala Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Hal pembeda yang membedakan antara kita dan mereka, orang-orang selain kaum muslimin, itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, hadisnya mengatakan sungguh dia telah kufur, atau bahasa lainnya telah kafir. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Apakah kufur di sini adalah kufur akbar ataukah kufur asghar? Karena sebagaimana telah dijelaskan para ulama bahwa kufur di dalam Islam itu ada 2. Yang pertama adalah kufur besar, yang kedua kufur kecil. Kufur besar adalah kekufuran yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, atau bahasanya disebut kafir. Yang kedua adalah kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil adalah sebuah kekufuran yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, dalam pengertian dia tidak sampai kafir. Makanya disebut kufrun duna kufrin, kufur yang tidak sampai kafir. Jadi ada kufur besar yang sampai level menjadikan kafir, ada kufur kecil yang tidak sampai menjadikan kafir.
Pertanyaannya, kalimat faqad kafar ini masuk yang mana? Apakah kufur besar ataukah kufur kecil? Jumhur ulama, saya kutipkan saja pendapat jumhur ulama, di antaranya pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan yang lain, bahwa kufur di dalam hadis ini ada dua pengertian. Satu, bisa kufur besar, dua, bisa kufur kecil. Bagaimana membedakannya? Cara membedakannya adalah dilihat faktor yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan sholat. Ya, apa yang mendasari seseorang meninggalkan sholat, itulah yang menentukan hukum kufurnya. Apakah kufur besar ataukah kufur kecil? Ya. Kapan seseorang meninggalkan sholat dikatakan sebagai orang yang kufur besar alias menjadi kafir? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu tatkala seseorang meninggalkan sholat 5 waktu itu karena mengingkari kewajiban sholat. Gak mau sholat 5 waktu karena dalam dirinya ada pengingkaran, mengingkari bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, sementara sudah tegak hujah di hadapannya bahwasanya sholat adalah wajib. Ya, sudah faham, sudah tahu dasar-dasar yang disampaikan para ulama berupa ayat-ayat dan hadis dan ijma' para ulama yang menjelaskan bahwa sholat 5 waktu wajib, tapi tetap mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia, orang itu masuk ke dalam kufur akbar. Yang kedua adalah masuk dalam kufur asghar. Kapan kufur asghar? Yaitu bila seseorang meninggalkan sholat 5 waktu bukan karena mengingkari wajibnya sholat, tapi karena mungkin bermalas-malas, sementara dalam hatinya tetap meyakini sholat 5 waktu wajib dan juga merasa bahwa dirinya berdosa. Tetap yakin sholat 5 waktu itu wajib, dan ketika meninggalkan maka dia merasa salah, merasa bersalah. Cuman ya karena mengikuti hawa nafsu sehingga tetap meninggalkan sholat. Ya, itu rincian dari faqad kafar yang dimaksud dalam hadis ini tentang orang yang meninggalkan sholat. Hanya saja terjadi perdebatan di kalangan ulama fikih tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara totalitas. Adakah, mungkinkah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara total sehingga tidak pernah sholat, tidak mau sholat sama sekali? Ya, terjadi perdebatan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu secara total maka kufur akbar, walaupun dia meyakini. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ini khilaf yang saya tidak tahu apakah yang rajih itu kalau meninggalkan secara total itu kufur akbar atau masih dalam level kufur asghar. Allahu a'lam, saya perlu membaca lebih lanjut tentang permasalahan ini. Saya tidak tahu. Allahu taala alam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang bab yang pertama dalam kitabus shalah, yaitu tentang definisi salat, keutamaan salat dan hukum wajibnya salat 5 waktu. Insyaallah kita akan sambung pertemuan mendatang tentang bab yang kedua, yaitu tentang azan dan iqamah. Apakah definisi azan dan iqamah, kemudian apakah hukum azan dan iqamah tersebut. Allahu ta'ala alam shawab. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Menawi wonten, menawi mboten wonten, kita tutup sampai di sini. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo wonten, silahkan. Silahkan Mas. Ngagem kertas nggih pareng. Wonten. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita
sehingga kita bisa istiqomah di dalam menjaga sholat 5 waktu. Terlebih untuk saudara-saudara kita yang mungkin bekerja berat, yang mungkin sangat lelah karena pekerjaan yang berat, sehingga kadang-kadang mungkin mengerjakan sholat 5 waktu adalah menjadi satu hal yang cukup berat, maka ini adalah sebuah ujian. Akan tetapi perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang sudah bisa menggapai kekhusyuan di dalam sholat, maka justru sholat itu akan mengistirahatkan dirinya dari kelelahan di dalam menjalani aktivitas keseharian. Dan demikianlah yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah diri kita masing-masing itu dengan salat. Di situ Rasulullah mengistilahkan salat dengan istilah raha. Raha itu artinya istirahat. Berarti ketika orang itu salat akan hilang letih dan lelah. Akan tetapi jangan disalahpahami hadis tadi. Ya, kalau gitu, kalau sholat itu sambil tidur ya oleh, karena Rasulullah mengatakan arihna bis shalah, kan istirahat ya. Allahu Akbar, kleker-kleker. Terutama nek tasahud, pas tasahud nanti imame salam ora krungu saking khusyuke angler. Bukan seperti itu maksudnya. Kalimat arihna bis shalah itu sebagai bentuk kata kiasan yang menggambarkan orang yang sudah mencapai tingkat kekhusyuan itu sholat menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga ketika orang masuk dalam sholat, berbagai lelah dan letih hilang, ya, sehingga dia menjadi fresh ketika sedang sholat. Niku yang dimaksud. Terus bukan berarti terus oleh bubuk pas sholat. Nah, ulama fikih sepakat nek pas sholat terus bubuk ya batal sholatnya gitu, ya, batal sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat khusyuk, maka sholat itu adalah sebuah kenikmatan. Adapun kita-kita yang mungkin sholat 5 waktu masih merasa berat, itu barangkali kita belum sampai pada tingkat kekhusyuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sholat itu sangat berat, satu hal yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang sudah levelnya sudah bisa khusyuk, maka selalu rindu, bahkan dikatakan selalu dalam hatinya ada syauk, kerinduan dengan datangnya waktu salat. Makanya kebiasaannya para sahabat terdahulu itu setelah selesai salat maka mereka rindu dengan datangnya waktu salat berikutnya. Selesai salat subuh sudah kangen dengan salat duhur, nunggu-nunggu. Selesai salat duhur rindu menunggu datangnya waktu asar. Selesai asar rindu dengan salat maghrib. Selesai maghrib rindu dengan salat isya, begitu seterusnya dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga salat bukan satu beban, tapi sebuah kebahagiaan. Maka itu selaras dengan sabda Nabi kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkanlah diri kita masing-masing ini dengan salat. Jadi salat sesuatu yang membahagiakan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang beriman masuk dalam salat, maka segala persoalan hidupnya, segala hal yang melelahkan pikirannya, segala hal yang membuat capek dan letih badannya, itu hilang semua. Dengan apa? Salat. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menggapai khusyuk di dalam salat, sehingga kita akan merasakan sebuah kenikmatan tatkala kita mengerjakan salat. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada benarnya yang saya sampaikan datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.